Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Hafiz dan Putra dari kelas 10 PPLG 6. Saya akan menjelaskan startup. Apa sih itu startup? Startup adalah sebuah bisnis yang didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin fokus mengembangkan produk atau layanan yang diyakini para pendirinya dapat untuk memenuhi permintaan pasar. Sehingga mereka berusaha membuat bisnis mereka menjadi yang tak tergantikan untuk pelanggan. Pengertian startup. Karena startup lebih merujuk pada bidang teknologi serta informasi yang berkembang di internet, contohnya pengembangan aplikasi, jasa perdagangan, sistem pembayaran, dan lainnya. Istilah startup berasal dari bahasa Inggris, yakni startup, berarti sebuah bisnis yang baru saja dirintis. Mengenal beberapa jenis startup yang ada di Indonesia. Pertama, startup di bidang games, startup di bidang properti, startup di bidang perdagangan, startup di bidang asuransi, startup di bidang sekuritas. Awalnya, istilah startup sendiri telah ada sejak akhir tahun 90-an yang kerap dikaitkan dengan perusahaan baru pada bidang teknologi dan informasi. Berawal dari gelombang .com yang populer pada tahun 1998 hingga 2000. Perusahaan .com bermuncul secara massal. Hal ini karena banyaknya perusahaan rintisnya yang membuka situs web pribadi untuk bisnis mereka dan kenaikan tajam harga saham dengan adanya dan com pada nama perusahaan. Gelombang ini berdampak pada semakin banyaknya orang yang mengenal internet sebagai peluang baru untuk bisnisnya, dan saat itulah startup mulai lahir dan berkembang. Makna istilah pun mengalami pergeseran. Saat ini definisi startup sedikit bergeser menjadi usaha rintis yang menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnis serta menemukan pasar yang tepat pada masyarakat. Jadi, sifatnya cenderung disruptif. Perkembangan startup di Indonesia berjalan bersamaan dengan pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Pengguna internet yang semakin mudah dan meningkat setiap tahunnya menjadi peluang besar bagi para pendiri startup dalam mengembangnya bisnisnya. Menurut data Startup Ranking, Indonesia memiliki lebih dari 2000 startup menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Beberapa startup telah ada pada level unicorn seperti GoTo, Bukalapak, JNT Express, Traveloka, OVO, Candy, dan Ajaib. Sementara itu pada tahun 2019, Gojek masuk dalam daftar Dekokron serta menjadi perusahaan rintisan di Indonesia pertama yang berada pada level tersebut. Contoh startup apa saja sih? Startup Cockroach, bisnis startup Pony, perusahaan startup Centaur, startup Unicorn, startup Dekakron, dan Hektokron. Startup Cockroach. Tingkatan pertama pada dilalui oleh bisnis startup adalah Cockroach. Bisa dibilang pada jenis startup di ini perusahaan masih berada di tahun awal dalam ekosistem startup, dan bisnis sedang sangat giat mempertahankan perusahaannya. Kedua, bisnis startup Pony. Level berikutnya adalah tingkat Ponies atau Pony. Pada tahap ini, perusahaan startup lebih kompetitif ketika menghadapi persaingan pasar dan persediaan sumber daya yang masih minim. Persaingan pasar yang cukup ketat dan salah satu faktor pentingnya pertumbuhan perusahaan yang kuat. Ketiga, perusahaan startup Centaur. Bisnis startup bisa masuk ke level startup Centaur ketika perusahaan memiliki nilai valuasi bersekitar antara $100 sampai $1 miliar. Jika sebuah bisnis mampu meningkatkan nilai valuasinya, maka para investor mau menyuntikkan modal besar pula. Keempat, startup unicorn. Mungkin kamu sering mendengar dan familiar terhadap startup unicorn, di mana saat ini bidang gencar-gencarnya ada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah memasuki level startup ini. Kelima, startup Dekakron. Selain startup unicorn, berikutnya pasti juga tidak asing di telinga kalian, yaitu startup Dekakron. Dekakron startup adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan rintis yang mempunyai nilai-nilai valuasi di atas $10 miliar atau setara dengan
140 triliun. Keenam yang terakhir, tingkatan terakhir ada level startup hektakron, di mana perusahaan yang sudah mencapai tahap ini adalah perusahaan rintis yang telah memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar. Wah, mahal sekali. Contoh startup di Indonesia. Saya akan mengambil OVO. OVO merupakan layanan dompet digital Smart Financial Apps yang menawarkan berbagai transaksi di sejumlah mitra OVO. Perusahaan ini merupakan besutan grup Lipo, yaitu Lipox. OVO pertama kali diluncurkan pada Maret 2017 dan berada di bawah naungan PT Visionet Internasional. Pada awalnya, OVO menjalani kerjasama dengan perusahaan Lipo lainnya seperti Hypermart dan juga Rumah Sakit Siloam. Walau demikian, OVO memang dirancang untuk menjadi open platform. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.